Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ke-16 tentang kisi-kisi soal UAS. Nah, ini kisi-kisinya kayak beginilah. Ini kisi-kisi soal UAS ini mengapa perlu biar nanti dalam ujian itu tidak melebar kemana-mana. Nah, seperti umpamanya ini tidak dikerjakan ya. Bisa-bisa saja nanti pertanyaannya apa nih ketahui tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Nah, coba ceritakan cara penggunaan aplikasi Zoom. Nah, apa yang Anda ketahui tentang Internet of Things? Kemudian apa yang Anda ketahui tentang Google? Nah, ceritakan tentang penggunaan aplikasi edit video yang Anda pahami. Nah, ini salah satu umpamanya yang lima ini umpamanya bisa-bisa soalnya lain, bisa-bisa hampir mirip, bisa-bisa ya kayak gini lah cara nanti perkiraan lima soal yang akan Bapak berikan atau bisa-bisa jadi yang lain gitu. Entah tentang Word-nya banyak, entah Excel-nya yang banyak, itu bisa-bisa berubah. Tidak harus seperti ini. Dan ini kisi-kisinya, dan biasanya kalau Bapak ngasih untuk UAS ini, itu lebih memfokuskan eh, kepada materi yang ke-9. 9 sampai 15. Karena kalau materi 1 sampai 7 atau 2 sampai 7 itu sudah kita eh, kasihkan di saat UTS. Jadi tidak efektif lagi menurut Bapak yang soal UTS ditanyakan lagi di UAS. Lebih baik soal itu difokuskan saja ke yang pertemuan ke-9 sampai 15. Nah, kira-kira seperti itu nanti perkiraan kisi-kisi UASnya. Tapi mudah-mudahan saja ada mirip, mudah-mudahan saja nanti nggak begitu jauh melenceng. Ini kan hanya kisi-kisi. Yang namanya kisi-kisi itu kalau mirip kali nggak kisi-kisi namanya tuh. Sudah berarti sudah soalnya udah ditunjukkan gitu kan. Nah, tapi ditunjukkan pun kayak sekarang, biasanya mahasiswa pun masih kesulitan. Karena kan apalagi yang tidak ikut kuliah, yang tidak ikut Zoom, itu mereka akan kelimpungan. Nah, tapi kalau yang rajin ikut kuliah, apakah yang dikatakan tentang Microsoft Word, di semua sudah mulai di luar kepala. Ya kalau ada kopean-kopean dan lain-lain, cuma tinggal ngintip-ngintip sedikit, yang ragu saja lagi. Apa ini kan? Apa? Coba ceritakan cara penggunaan aplikasi Zoom. Nah, kalau kita tak pernah ngikutin kuliah, cuman mau ceritakan ya? Yang mana tuh materinya ya? Mencari lagi. Ah, itu memang jadinya sulit. Tapi kalau kita berikut kuliah, itu akan senang. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang Internet of Things IoT ini? IoT ini biasanya lebih baik fokuskan kepada penggunaan atau pemanfaatannya. Ini bisa dimanfaatkan umpamanya untuk lingkungan, untuk kesehatan, untuk perumahan, bangunan, dan yang lain-lainnya seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi lebih lebih jadi untuk jawabannya nanti akan lebih spesifik karena sudah Bapak arah-arahkan karena bahan bukunya kan banyak juga tuh. Jadi bingung pula kita mencari yang mana nih nanti kan. Nah, apa yang Anda katakan tentang Google ini cari aja poin-poin pentingnya saja. Nanti ulas sedikit. Nah, ini tidak akan mungkin pula judul-judulnya saja, tidak ada ulasannya kan, kasih ulas sedikit. Nah, saya itu. Nah, jadi memang kalau jawaban yang sifatnya lepas, tidak A, B, C, D, itu indikator penilaiannya memang tidak bisa, umpamanya, ini kayak umpamanya maksimal poin penilaiannya 100. Berarti satu satu soal kalau betul 20 umpamanya contoh kan. Nah, bisa-bisa saja nanti eh, penilainya atau dosennya membuat 15. Satu soal hasilnya ada yang 19, ada yang 18. Kalau memang kurang puas dosennya menilainya bisa jadi 10 satu soal tuh betul apanya kan nilainya kan. Kalau 10 10 50 baru kan rendah. Sementara kalau untuk penilaian biasanya Bapak eh, tugas harian, anggap kita sekarang tak ada tugas harian diganti dengan keaktifan kuliah yang bertanya atau yang ngajar rajin ngezoom 10% tuh, absen 20%. Jadi kalau kita udah ikut kuliah tuh dari tangan 20% tuh, ada 30% kan, udah 30 nilai kan, ditambah
UTS. UTS biasanya 30%. Nah, udah 60. Kalau ikut UTS, anggap aja betul semua, udah 60. Nah, tambah UAS 40%. Nah, 100 tuh. Wah, ada pun UAS salah satu, bisa-bisa itu nilainya 90 atau 80 udah di tangan A itu. Intinya kalau kita rajin kuliah, di perkuliahan itu bukan seseorang itu pintar dia dapat nilai tinggi, bukan. Tapi yang penting itu kuncinya kalau perkuliahan ini rajin kita kuliah. Kalau ngejum, rajin ngejum dengan dosennya. Nah, itu baru dia nanti kita ketemu tuh. Baru dia cun dengan ilmu pengetahuan dan dengan nilai-nilai. Banyak juga mahasiswa nih ngejum malas-malas, ini malas-malas. Kadang ujian dia dapat, tapi kita kan tak tahu apakah dia nyontek sama kawan apa. Nah, itu makanya tidak bisa jadi indikator itu. Makanya indikator penilaian itu harus banyak. Ada yang keaktifannya 10%, absen 20%. Nah, itulah yang membuat dan membedakan orang yang rajin dengan tak rajin itu di sana nanti nilainya berbeda. Tidak akan sama dengan yang tidak ikut kuliah. Sudah pasti berbeda. Sudah pasti rendah orang yang tak masuk kuliah itu secara angka. Nah, tapi kadang secara huruf, kalau 175, 171 kadang B juga kan, atau 85, 183, satu tetap A juga kan. Nah, memang bedanya kadang di situ. Tapi angkanya tetap berbeda. Tak sama itu. Ini mengenai kisi-kisi soal ini, si Rian Supriyadi bisa dijelaskan apa yang diketahui tentang Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Coba kalau Rian, coba tidak apa-apa tengok-tengok kopean atau materi-materi Bapak kasihku. Ya kan, umpamanya nih kita di kertas lembar jawaban nih. Ada pertanyaan kayak gini. Apa yang Anda ketahui tentang Microsoft Word? Apa jawabannya? Coba Rian Supriyadi. Halo Rian? Halo Rian? Halo Rian? Ini daftar hadir. Banyak yang ngisi kan, ya, udah mau ujung-ujungnya cuma sedikit. Kalau Daila Sopa, bisa jawabnya. Kalau menurut saya, Pak, jawaban saya itu singkat aja sih, Pak. Ya, Microsoft Word apa, Excel apa, PowerPoint apa, Hmm, Kalau Microsoft itu Microsoft Word. Microsoft Microsoft Coba cek di link bukunya, dulu buku tentang Microsoft Word. Nah, gitu. Kan ada link buku Microsoft Word Bapak kasih kan? iya, Pak. Nah, di situ tengoknya. Nah, nanti ikut ambil sedikit gitu. Ganti ini kan kisi-kisi ini kan sama yang kita ganti belajar nih. Tapi belajar lebih memfokuskan dan lebih mengkristalkan gitu. Nah, kayak sekarang. Kalau seandainya menjumpai ini soal pas ujian, baru pas ujian itu berpikir gimana cara carinya ya. Kalau sekarang udah Bapak tunjukkan. Kalau memang nanti boleh sama dosennya pakai apa? Pakai HP ya bisa ditengok link bukunya kan. Iya, Pak. Nah, coba buka sekarang link bukunya ada kan? Yang pertemuan keberapa tuh? Yang ke-9 berapa tuh? Coba tengok di grup lagi ada tuh. Yang Microsoft Word kalau salah udah di atas. Tapi nggak pala-pala jauh kali lah ke atas. Ada tuh yang udah agak jauh juga deh. Udah bisa?
Cak Sopa. Kan? Udah udah Bapak gambarkan kisi-kisi aja lagi sulit kan? Apalagi kalau tak digambarkan kisi-kisinya kan? Tambah kelimpungan nanti UASnya kan? Kalau si Yuni bisa itu jawab nomor 2. Iya, Pak. Coba ceritakan cara penggunaan aplikasi Zoom. Coba bisa nggak jawab? Kalau Daila tadi Bapak cari Eh, satu persatu. Nah, Jawabnya sesuai dengan pendapat kita ya, Pak. iya, berapa Lah. tidak, tapi ditengok juga materi yang Iya. Bapak kasih itu. Oh, aku pikir Pak ya sesuai pendapatan Google. Kalau Google lain lah kan. Jangan Google, nanti nanti tak apa-apa pula dibuatnya. Yang sesuai yang Bapak kasih lah. Kalau saya jujur aja Pak, tidak terlalu mendengarkan Bapak. Cuman kalau yang saya tahu tentang Zoom ini, itulah komunikasi kita secara jauh. Nah, terus, Secara jauh kan. Hmm, Seperti inilah kegiatan-kegiatan belajar kita. Kalau WhatsApp kan beda, itu kan kita bisa sama siapa aja kita bisa ngomong. Tapi kalau ini kan tertentu karena kita tuh kan dalam fase belajarnya dengan cara daring. jadi kalau soalnya coba ceritakan cara penggunaannya. Nah, gimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itulah saya pakai HP, Pak. Nah, jadi diinstal, Ya, diinstal itu di-download dulu. aplikasi. Iya, diinstal dulu aplikasi yang link yang Bapak kirim itu baru bisa saya gunakan dan bergabung sama kawan-kawan yang lain. Di-download kan? Iya, di-download. Nah, siap tuh. Baru, Baru saya bergabung ke Bapak. ya, sign in-nya kan harus pakai apa? Pakai email kan? Iya, pakai email. Cuman email saya tidak ada mendaftar email, Pak. Mungkin karena melalui handphone saya, mungkin tidak apa dia langsung masuk. Oh, berarti emailnya sudah terpersonalisasi tuh, sudah ada di Google-nya. Iya, Pak. Memang saya email Google itu. Ya, berarti udah ada langsung sih di sana. Terus ada Jadi saya link. tidak perlu lagi mengisi emailnya, jadi langsung bisa bergabung dengan Bapak. Itulah kalau pendapat saya itu. Nah, ya, bisa-bisa. Tapi kalau ada mau tambahan nanti tengok buku yang Bapak kasih itu ya. Ada link buku tentang Zoom itu ya. Iya, iya, Pak. Nah, oke. Kalau Walizu Akmal yang nomor 3 bisa menjawabnya. Oh, itu ya Pak ya. Nah, Di oh, saya itu nengok Google lah Pak. bukan. Jangan Google. Link buku yang Bapak kasih lah. Oh, Jangan Google. Nanti ya, jawaban sebentar ya Pak. Google itu keluarnya nggak sama dengan materi yang Bapak kasih. Arahkan ke pemanfaatannya. Kayak Bapak bilang untuk lingkungan. Tengok bukunya tadi. Ya, sebentar ya Pak. Buka link bukunya. Nah, nanti langsung bacakan saja jawabannya. Nah, Internet of Things adalah ini gitu kan. Bisa dimanfaatkan aplikasi kan kita mata kuliah kita kan aplikasi komputer. Bisa diaplikasikan untuk kayak tadi masalah lingkungan gitu kan. Yang kayak tadi ada untuk pemanfaatan bangunan,
kesehatan, gitu. Yang maksud Bapak tuh arahnya ke sana. Jangan dibuka di Google, nanti Google tuh entah apa-apa pula dibuatnya, ini, entah apa-apa pula disebutnya nanti kan. Jadi sesuai dengan teori yang di buku tadi itu lebih agak tepat jawabannya. Silakan ditengok dulu cepat. Link bukunya ada ketemu di grup itu. Jadi kelemahan mahasiswa selama ini kan istilah Ridho tuh bawa HP, soal buka Google, nanti jawabannya tidak mirip dengan materi yang dikasih dosen. Nah, dosen tuh kesulitan juga menilainya loh. Ini kemana-mana nih. Tapi kadang mendekati, tapi maksudnya ada juga lah kadang Google itu benarnya jawabannya. Tapi kadang-kadang yang dimaksud dosen itu kadang tidak seperti itu. Nah, kayak yang nomor 3 ini yang Bapak maksud itu arahnya ke pemanfaatannya. Jadi memang soalnya apa yang Anda ketahui tentang Internet of Things, lebih baik dihubungkan dengan mata kuliah kita aplikasi komputer. Aplikasinya nanti adalah kesehatan. Oke, orang udah azan. Perkuliahan nanti soal Belum ini, 4 dan Pak. 5 silakan dibaca-baca, dipelajari ya. Kita sempat lagi kayaknya Ya, orang udah Pak. azan ya. Oke, Iya, Pak. Materi kita Ya kuliah Pak. kita habis. Mohon maaf lahir batin. Nah, mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kalian nanti. Nah, dan bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq Amin. wal hidayah. Mohon maaf atas kesalahan Bapak. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.